Bentar. Ya, Bobby masih siap-siap. Iya benar. Mbak, lu kayak di dalam goa suaranya. Tes, tes, tes. Halo, halo, halo. Emang ini tuh apa namanya? Handphoneku agak-agak bermasalah sih speakernya. Tapi kemarin-kemarin sih so far oke kan? Halo. Ntar ya, aku coba add lagi Bobby-nya. Ini kenapa ya? Bentar. Masih gak bisa nih katanya Bobby. Gimana ya? Suaranya mendem ya? Tapi kalau kayak gini jelas gak? Nih aku udah coba teriak-teriak nih. Speakernya nggak ketutupan sih. Emang handphoneku soalnya udah pakai di lem biru. Sebentar ya. Nah ini ada yang bilang udah bagus ya. Oke, udah jelas ya. Tapi sekarang koneksinya nih sama Bobby masih belum bisa. Ya udah, aku coba. Bentar, coba sekali lagi. Kalau nggak bisa berarti aku coba selesaiin dulu dan ulang lagi ya. Oke, bentar ya aku bilang Bobby dulu. Kenapa ya? Apakah sinyalnya? Masih connecting nih. Halo Fajar Alfian. Tolong ya kali ini jangan diganggu nih live-nya bersama Dedek Junior. Oke, masih connecting nih. Ada yang pernah ngalamin nggak sih kayak aku gini? Nggak bisa. Jadi Bobby-nya bilang nggak bisa dia untuk accept. Sebentar ya, kita masih mencoba lagi. Bobby Setiabud, tuh udah aku add lagi. Nah, ya ampun, Bobby Setiabudi, susah amat sih menyambung dengan. nggak tahu, nggak bisa. Tadi nggak bisa. Ya ampun. Jaringannya kali Mbak. Udah Di kamar nih di asrama. Katanya tadi ngantuk. Iya ngantuk. Udah tidur tapi. Udah seger ya Bob? Siap ya Bob Iya, Mbak. jawab pertanyaan-pertanyaan nih dari aku dan dari netizen, oke? Oke. Ini ngomong-ngomong kenapa goyang-goyang nih HP-nya? Nggak pakai apa-apa sih soalnya. Nggak apa-apa kali ya. Apa mau pakai ini? Disenderin Dipegang aja. Coba deh. Disenderin dulu HP-nya kemana? Lumbai gemeteran, Mbak. Nah, ini aja. Kok terang banget sih Bob? Kayak bersinar gitu. Masa sih? Pakai lampu ya? Iya pakai lampu lah, masa nggak pakai lampu? Enggak, ya maksudnya lampu tambahan gitu, enggak ya? Enggak lah, pakai lampu biasa, lampu kamar. Oh, oke. Bob, hari Sabtu gini tetap latihan nggak? Apa istirahat abis home turnamen kemarin? Latihan sih setengah hari, tadi pagi doang. Masih berasa nggak pegel-pegel home turnamen? Ya masih lah, penyesalan-penyesalannya juga masih. Penyesalan kenapa, Bobby? Baru pertanyaan kedua Ya. udah ngomong penyesalan. Ya gimana Mbak? Gimana sih? Kemarin tuh, waduh, apaan nih? Kok jungkir balik? Emang kenapa, Bob? Kemarin nggak puas banget ya sama hasilnya ya? Ya kurang puas lah Mbak, soalnya kan juga kalahnya juga sama junior saya.
Ini apa sih CA lihat? Tapi pas pertama tuh langsung ketemu Ginting tuh gimana, Bob? Apa itu kan istilahnya kan Ginting pemain dunia ya. Bobby gimana? Pertama langsung ketemu Ginting, rasanya gimana sih kalau ngelawan Ginting? Ya gimana ya, biasanya juga udah sering latihan bareng sih Mbak, jadinya juga udah kelihatan masih biasa aja. Cuman pas pertandingan kemarin juga ya pengen menang sih, pengen nyoba juga pas pertandingan kayak gimana sih lawan Ginting. Cuman ya gitu, susah. Tapi kemarin kan Bobby nyamperin Ginting kan, terus habis main itu Iya. apa yang diomongin sama Bobby dan Ginting? Nggak ngomongin apa-apa sih, cuman kayak nanya aja, maksudnya gimana tadi mainnya gitu-gitu sih. Terus dia juga bilang maksudnya yang saya banyak mati sendiri sih gitu. Terus apalagi kan kita sebagai ini netizen kepo, pengen tahu gitu kalau pemain abis main kebetulan lawan seniornya itu apa sih yang dibahas gitu loh, Bob. Oh ya, mungkin pembahasan ya mungkin buat apa ya, buat kedepannya ya, sama buat mungkin pengalamannya dia, jadinya mungkin dia cerita buat pengalaman gitu sih Mbak, jadinya banyak dikasih tahu juga sih sama senior. Bob, terus kemarin tuh pas aku ke lapangan ya siang-siang itu ada geng tunggal putra, kamu dan teman-teman kamu anak-anak junior itu pada ngapain di mix zone? Yang di mana Mbak? Oh yang cara iya, pada bercandaan, pada biar ibaratnya kayak ini aja, sama kayak home turnamen aja. Iya, ngapain? Ceritain dong. Kan mungkin ada yang belum tahu nih, teman-teman yang lagi nonton. Iya, kan ceritanya kan apa, perebutan juara 9 sampai 16 tuh. Nah, tadinya mau mainnya di lapangan yang nggak live, nggak wasitnya wasit kita sendiri gitu. Nah, pas kita minta main di situ, jadi biar kayak pertandingan beneran gitu Mbak. Nah, terus pas sementara anak-anak itu kayak biasa lah, jahil, bercandaan, jadinya masuknya langsung ke sana kayak wawancara gitu. Itu idenya siapa sih, Bob, yang kayak gitu? Idenya siapa? Ya biasa lah Mbak, itu ide-ide Sabda Perkasa, Ramli gitu biasa tuh. Itu biang-biangnya ya mereka ya. Iya Mbak. Bob, tapi iya seru banget loh, sampai kalian kan jadi wasit, jadi linesman, jadi hakim servis kemarin kan. Itu emang gitu ya, kalian kesehariannya anak-anak tunggal putra Pratama tuh emang sering bercanda gitu ya, Bob? Iya sih, banyak sih kalau bercanda-bercanda gitu Pak, cuman kan itu juga dari suruhan dari pelatih juga sih, jadinya bantu yang penentuan buat 9 ke 16 nya sih. Kemarin Bobby jadi apa? Kan main kemarin. Iya, pas nggak main atau nggak pas di mix zone, itu kan cuma CA yang diwawancara. Oh, kemarin nonton sih, soalnya kan udah pas, wasitnya udah pas, jadinya jadi nonton aja. Nonton aja, baik deh. Tapi Bob, seru gak sih punya teman-teman yang rame gitu? Apalagi di masa pandemi gini kan nggak boleh kemana-mana ya kalian. Seru dong, maksudnya jadi nggak bosan nggak teman-temannya pada gila-gila gitu? Ya jadi nggak bosen sih Mbak, jadi banyak hiburan sih. Jadinya sih, Bob, kalau lagi lockdown gini anak-anak pelatnas pada ngapain aja? Kegiatannya apa aja selain latihan gitu? ya mungkin selesai latihan paling banyak ini ya, nyuci paling gitu Mbak, nyuci bareng, gantian, terus kadang juga main-main bola di belakang ya, di track juga ada, terus juga kebanyakan sih main HP sih Mbak, game di HP sih banyak. Bob, siapa yang paling iseng Bob di antara geng-geng tunggal putra teman-teman kamu? Yang paling iseng tuh siapa? Biang keroknya Bob. Tumpahkan saja Bob di Ya itulah yang tadi udah disebutin. Sabda, udah sampai berarti ya.
Ya itu kalau udah pokoknya kalau ada Sabda, ada Christian, ada Ramli udah jadi satu ya Mbak itu. Udah. Lah kalau Bobby enggak. Enggak lah, aku nggak bisa apa namanya? Nggak bisa komedian Mbak. Oh, Bobby orangnya serius gitu ya? Enggak lah. Kalem gitu, Bob. Emang Bob lo orangnya gimana sih, Enggak. Bob? Banyak nih yang nggak tahu gitu kan. Bobby sebagai penghuni baru kan di Platnas, baru 1 tahunan ya, Bob ya. Iya Mbak. Nah, iya kayaknya tuh kayak serius banget gitu Bobby orangnya. Padahal kan nggak begitu ya, Bob. Atau di luar doang kalem, tapi di belakang enggak gitu ya, Bob. Enggak lah Mbak, biasa aja. Cuman ya apa maksudnya nggak nggak bisa banyak ngomong sih. Mungkin itu sih. Cuman kalau misalnya ketawa ya ketawa bareng sih, bercanda bareng. Berarti Bobby tuh modelan yang orang kayak diem gitu ya? Kalau misalnya ada sesuatu gitu suka cerita sama siapa, Bob? Misalnya masalah karir atau masalah pribadi gitu, ceritanya sama teman atau sama keluarga atau sama siapa? Ya yang pasti sama keluarga sih Mbak. Cuman kalau sama temen kadang kalau misalnya pertandingan mungkin itu sih. Kalau misalnya sekamar mungkin baru cerita-cerita maksudnya gimana enak gak, terus habis itu kok mainnya gitu ya gimana, terus habis itu ya nanya-nanya gitu sih biasanya. Bobby Ya sama ke siapa aja sih Mbak. Di sini sekamar masih Sabda sih. Waduh, gawat lagi. Kamarnya sama dia lagi kan? Gawat. Iya Mbak, makanya. Aduh. Bob, apa namanya? Mengulang kembali dong masa-masa Bobby waktu awal jadi pemain bulu tangkis. Waktu itu kenapa sih Bobby tertarik sama bulu tangkis? Memutuskan jadi atlet aja. Ya dulu ini sih Mbak sering ikut Papa juga. Maksudnya Papa kan juga badminton, tapi kan juga di lokal-lokal aja. Jadi maksudnya jadi sering ikut gitu. Maksudnya kayak apa namanya? Pengen lihat Papa main gitu. Cuman akhir-akhir pas sudah sering lihat gitu, jadi kayak pengen main aja. Jadi dari situ langsung terjun ke bulu tangkis sih. Udah fokus banget ke bulu tangkis. Dulu tuh siapa Bob yang suka Bobby tontonin permainannya waktu Bobby kecil gitu yang kayak pengen deh jadi kayak dia gitu. Siapa Bob? Ya kalau dulu sih paling Taufik Hidayat ya Mbak, sama Lindan paling gitu-gitu sih. Dulu sampai punya kasetnya juga sih, jadinya sering nonton ya. Kaset apa Bob? Emang Bobby udah lahir Biasa Mbak. zaman ada kaset? Iya yang biasa, yang kaset-kaset jualan di apa pertandingan itu. Oh DVD maksudnya? Ya di DVD ya. Bukan kaset Bob. Kalau kaset tuh ada zaman Oh, aku salah. muda. Bobby belum lahir kalau kaset. Ya salah, berarti salah Mbak. Iya Bob. Bob kemarin kan pas kita ngobrol-ngobrol di Platnas, Bobby bilang katanya idolanya Kento Momota ya. Nah itu kenapa Bob kamu mengidolakan Kento Momota? Ya dia apa ya Mbak ya, bulu tangkis yang tunggal putra yang maksudnya yang paling konsisten sih Mbak, menurut saya. Jadi cuman maksudnya dia juga permainannya juga nggak banyak error, nggak banyak mati. Cuman meskipun kayak kecil gitu loh Mbak, maksudnya pendek daripada yang lain. Cuman maksudnya berjuangnya juga keras gitu. Terus dia juga setiap pertandingan juga konsisten sih. Nggak terlalu nggak terlalu turun banget gitu loh Mbak. Cenderung stabil ya Bob. Iya Mbak. Tapi nih Bob ya, kalau seandainya ini kan sering banget ya Momota ketemu sama senior kamu nih, Anthony Ginting. Kalau mereka ketemu, Bobby berarti dukung siapa dong? Dukung idola Ya, yang pasti. dukung seniornya. Ayo ngaku, jujur aja, jujur. Nanti gue nggak bilang-bilang sama Ginting. Nggak bilang. Ya yang pasti dukung Ginting sih Mbak. Sebenarnya juga Ginting juga idola sih, cuman maksudnya kalau misalnya di luar ya Kento Momota, kalau di Platnas mungkin Ginting. Kenapa? Tapi kalau misalnya berdua sih kayak gimana ya Mbak ya? Kayak cocok aja gitu Mbak, kalau
Ginting lawan Kento, jadi kayak yang satu defend, yang satu nyerang gitu. Jadi ibaratnya kayak enak aja dilihat gitu. Terus gak gampang mati juga sih dia berdua. Iya Mbak, seru juga. Oke, sebentar ya Bob, aku mau menyampaikan pesan-pesan dulu ini kepada Fajar Alfian, tolong jangan video call terus ya. Ntar awas ya. Sorry ya, maaf ya teman-teman semua ya. Bobby sorry. Nah, terus Bob tadi kan Bobby juga bilang ya, sebenarnya mengidolakan Ginting juga yang di Indonesia kan. Sebenarnya apa yang menurut Bobby paling istimewa dari Ginting dan mungkin bisa dipelajari juga ya untuk Bobby sebagai pemain tunggal putra? Ya kalau Ginting ini ya Mbak, istimewanya mungkin dari serangannya ya Mbak, sama kecepatannya juga. Mungkin di seluruh di seluruh tunggal putra, mungkin dia ya yang menurut saya kakinya kayak maksudnya konsisten cepet terus gitu loh Mbak. Jadi mungkin dari situ banyak bisa ngambil poinnya di situ sih, banyak serangannya juga. Bob, kalau Bobby kan sering nih latihan sama anak-anak tunggal putra pelatnas. Kalau menurut Bobby, tadi Ginting kan cepet ya, speednya tuh dia stabil gitu kan. Nah, kalau smash tertajam, siapa Bob menurut Bobby di anak-anak pelatnas? Kalau smash tertajam siapa ya? Di pelatnas Mbak? Iya, di pelatnas aja, nggak apa-apa, nggak mesti senior. Bisa juga junior atau seangkatan Bobby gitu. Siapa ya? Yang paling Ginting sih Mbak, juga smash-nya juga tajam-tajam sih. Soalnya dia di bola belakangnya juga jumping terus sih, jadinya tajam terus. Tajam. Bob, kalau netting paling sadis siapa Bob? Kalau netting Itu nettingnya bagus banget. ya sama sih Mbak, paling Ginting sama Mas Vito paling. Mas Vito juga bagus sih nettingnya Mbak. Seru ya kalau mereka netting-netting itu berdua. Bob, apa namanya? Apa ya, mau nanya apa lagi nih ya sama Bobby ya? Bingung nih. Bob, banyak Bob sebenarnya pertanyaan Bob. Tapi pertanyaannya terlarang semua, gue bingung Bob. Ini loh, netizen nanyanya nggak jauh-jauh dari jodoh, gue bingung kan? Bingung mana? Kan Bobby kemarin gue jomblo, ya udahlah nggak bisa gue tanya lebih lanjut, ya nggak Bob? Parah Mbak. Bob ya udah, aku mau ini dulu nih, flashback ke turnamen yang paling berkesan lah buat kamu. Kalau menurutku sih Piala Suaninata, iya atau enggak? WJT. Iya Mbak, itu sih sebenarnya. Diceritain Bob, gimana sih rasanya memenangkan kejuaraan bergu? Bedanya apa sama yang ini? Kan nggak semua pemain itu pernah loh ngerasain. Contohnya nih kayak Fajar Alfian yang lagi mengganggu live kita, dia kayaknya belum pernah deh. Juaraan bergu nih belum pernah nih Fajar nih, ya kan? Nah, kalau Bobby gimana perasaannya? Ya pastinya senang banget sih Mbak ya. Soalnya juga biasanya juga bawa tim kayak maksudnya bergu gitu juga bawanya tim kan, tim klub sendiri. Tapi ini bawa nama Indonesia sih jadinya lebih ke kayak bergairah sih Mbak ya. Lebih kayak banyak tantangannya sih, kayak tegangnya juga ada. Jadi pengennya ngasih yang terbaik sih buat Indonesia pasti. Lebih tegang ya Bob ya? Pasti dong lebih tegang kan di pertandingan bergu. Iya Mbak, pasti. Ya di Rusia kemarin kan bukan cuma momen indah ya buat Bobby, tapi ada momen nyesek juga Bob. Yang waktu final itu loh. Iya Mbak, udah hampir menang, akhirnya rubber, terus Bobby kalah. Nah, ceritain dong Bob, kemarin katanya di backstage di belakang lapangan kan Bobby sempat yang down banget ya waktu itu, dan kayak bilang merasa berdosa kalau seandainya Indonesia kalah berarti ini salah saya gitu. Bobby kemarin bilang gitu. Itu di belakang tuh kayak gimana sih Bob? Maksudnya apakah sedown apa gitu? Ya down banget sih Mbak, soalnya kan yang paling diunggulin kan saya kan Mbak. Maksudnya yang di tunggal putra, maksudnya Cisusi juga bilang maksudnya bisa lah, maksudnya kemarin juga momennya lagi bagus, maksudnya habis ngalahin Thailand juga, maksudnya
ya bisa lah, semoga dapat poin yang poin juga gitu. Ternyata kan hasilnya juga udah unggul malah dibalik, jadinya nyesel banget sih Mbak. Cuman ya gimana lagi, cuman pas itu juga susah sih juga Mbak, gimana, kayak rasanya kayak mau nangis, tapi soalnya kalau kalah kan pasti gara-garanya saya Mbak. Soalnya kan itu juga yang ganda putri kan juga hampir kelewat juga kan ya? yang pertama. Iya, jadinya itu juga pengen nonton, tapi aduh kayak gimana kalau kalah juga. Iya, Bobby katanya sempat terapi sampai ketiduran ya Bob ya? Iya, itu sampai gimana, kayak lemes gitu sih Mbak badannya, jadi kayak pengennya juga udahlah kayak gitu, pasrah, tinggal lihat hasil yang teman-temannya aja, juga bantu doa juga sih. Tapi itu kejadian yang nyesek, cuma itu pelajaran yang berharga banget ya Bob ya, apalagi buat Bobby pemain muda. Nggak semua pemain dapat kesempatan kayak gitu kan. Iya Mbak. Dan akhirnya pas Indonesia juara, wah Bobby tersenyum lagi di podium ya kan. Itu gimana, lega ya Bob? Iya Mbak, lega, soalnya udah teman-temannya juga udah ngasih poin juga, jadinya ya lega lah, udah bisa juara juga. Soalnya kalau enggak juga udah stres Mbak. Iya, makanya kelihatan banget kan waktu itu kan Bobby kan. Terus apa Bob gitu yang disampaikan mungkin ke teman-teman gitu. Wah gila nih, lega nih, untung Ganda Putri menang jadi juara, karena di AJC kan lumayan nyesek ya, nggak jadi juga ya AJC ya Bob. Iya Mbak. Ya paling ya mungkin bilang makasih sih Mbak, pastinya juga. Mereka juga udah bilang juga ke saya juga, ya udahlah nggak apa-apa, nggak usah disesali, maksudnya kita udah juara kok, udah di atas podium, maksudnya ya nggak apa-apa, Oke. saling bantu aja sih. Jadi berarti kan tahun ini Bobby udah ke tahun senior ya Bob ya, kelas dewasa ya. Iya Mbak, udah dewasa. Terus tiba-tiba dihantem pandemi COVID Bob, padahal baru masuk dewasa. Nah tadi sebelum pandemi itu Bobby ditargetin apa sih Bob tahun ini? Ya mungkin kalau tahun ini ditargetin buat ini ya Mbak, buat deketin yang maksudnya yang senior saya, maksudnya buat ngejar ranking juga sih, tapi nggak sampai targetnya, nggak sampai juara dulu sih sebenarnya. Cuman kalau emang bisa juara ya gimana, cuman mungkin targetnya pastinya ya ranking dulu sih Mbak. Dari yang saya kan rankingnya juga masih jauh daripada yang lain sih, jadinya maksudnya pengennya ngejar ranking dulu sih. Oke Bob, terus apalagi sih yang mesti ditingkatin dari Bobby? Kalau Bobby ngerasanya teknik atau non tekniknya nih yang paling mesti diasah banget? Ya kalau tekniknya sih juga sih Mbak, sebenarnya juga maksudnya masih kurang akurasinya masih banyak yang lewat, maksudnya gitu. Cuman kalau non tekniknya juga harus dilatih juga sih, maksudnya kayak dengan hal-hal yang kayak jarang mati sendiri, terus kayak jarang error gitu sih Mbak. Mungkin banyak di situnya sih, tapi banyak di non tekniknya sih, lebih diperbaiki lagi. Bobby suka ini juga nggak? Sharing-sharing gitu, maksudnya minta saran sama senior-seniornya. Kan maksudnya tunggal putra kita kan juga bagus-bagus ya, di elit, jajaran elit juga gitu. Dan biasanya Bobby apa yang ditanyain dan sama siapa sharingnya? Nggak nentu sih ya Mbak. Mungkin kalau pas lagi sparring sih, biasanya kalau kita kan juga sering sparring, jadinya ya mungkin kalau misalnya lawan Mas Vito ya, kalau misalnya udah selesai main tanya, kalau misalnya lawan Aginting gitu misalnya selesai main kadang nanya, tapi juga kebanyakan jarang sih, soalnya kita kan juga bisa evaluasi sendiri, terus juga kalau misalnya mau nanya juga pernah sih Mbak. Oke. Bob, apalagi ya Bob ya? Kita ngobrol apa lagi nih Bob? Ngobrol apa Mbak? Ya. Ngomong nih Bob, tadi gue kan mau add, aku kan mau nge-add IG. Kenapa itu profilnya hitam gitu sih Bob? Blank gitu, hitam. Emang kenapa Bobby lagi ini?
Lagi sakit hati atau bagaimana? Enggak, ngawur kan. Ini udah dari kapan, Mbak? IG-nya emang kayak gitu. Cuma aku baru Ya tahu udah lama. sekarang. Kenapa Bob itu hitam gitu? Maksudnya tuh apa? Kenapa tidak dipamerkan ya kan wajahmu gitu loh, yang menurut netizen tuh aduh Bobby cakep banget sih gitu. Ya enggak. Apa ini sih, Mbak? Apa kayak ya nggak seneng, nggak suka aja sih. Kayak gimana sih, Mbak? Kayak kurang suka kayak nunjukin aja. Mungkin kurang narsis kali. Oh, kurang narsis. Belajar dong sama Fajar Alfian. Ini loh yang paling narsis. Kalau Dan kalau apa aja udah jago, Mbak. oh gitu, jago apa nih? Jago apa dulu? Maksudnya jago narsis, jago banyak lah. Badmintonnya juga jago kok. Emang loh Fajar. Bob, tapi sekali lagi nih nanya nih. Jadi Bobby punya pacar atau enggak sekarang? Nggak ada, Mbak. Nggak ada. Kalau misalnya nanti, Ini udah BTW boleh pacaran nggak sama pelatihnya? Udah boleh emang pacaran? nggak tahu sih, nggak pernah ngomongin itu sih soalnya. Oh, berarti anggap aja boleh lah ya. Ya, ini udah pertanyaan yang ngawur-ngawur nih kayak gini nih. Bob, enggak. Ini kan apa banyak yang nanya, ya kan? Bobby tuh sukanya tipe cewek yang kayak gimana gitu aja. Nanti siapa tahu kan ada netizen gitu kan yang mau daftar nanti pada saat Bobby sudah jadi juara dunia. Jangan sekarang ya Bob ya. Daftar kayak apa aja sih, Mbak? Kok masa sampai di daftar gitu? Padahal masih banyak yang ganteng daripada aku kayaknya, Mbak. Misalnya yang kayak siapa, yang kayak Gronya Somerville misalnya, atau enggak yang kayak Ayah Ohori, kan beda-beda tipe gitu Bob. Ya kan, kalau Bobby kayak gimana sih idolanya, sukanya gitu? Kayak nih, kayak Jojo ya. Jojo dulu pernah bilang dia sukanya tuh kayak Kendall Jenner katanya. Yang dia beneran. Terus Jojo sukanya sama yang lebih tua. Jarak kalau Bobby bagaimana? Tipikalnya kayak Gronya yang bule-bule gitu, atau Ayah yang Asian atau gimana? Ya pokoknya yang baik lah, Mbak ya, yang baik. Ya kalau yang cantik gitu-gitu wajar lah, Mbak. Cuman maksudnya yang baik hati, ya yang ngertiin orangnya gitu-gitu sih. Iya Bobby. Ya pokoknya yang bikin bisa bahagia aja sih, Mbak. Amin. Emang Bobby sekarang udah bahagia? Bahagia bersama teman-teman. Bersama Sabda ya? Aduh Bobby ya ampun. Kita udah lama ya Bob gak ngobrol-ngobrol Bob. Iya nih, Mbak. Iya nih, waktu di Rusia kita ngobrol-ngobrol nggak Bob ya? Lupa, Ngobrol. Bob. Di Rusia kan, Mbak? Yang Mbak Wit bukannya di AJC? Ih, begitu. Gue di WJC. Oh, berarti Nafi di AJC. WJC. Oh, nah. Nafi yang di Cina. Oh iya. Gue yang di Rusia, Bob. Masa lupa, Iya, Mbak. Bob? Oke, Bob. Yang terakhir targetnya Bobby dong nih. Kira-kira seandainya semua pandemi musibah ini berakhir, Bobby harapannya apa? Dan harapan juga kepada netizen nih, mungkin Bobby pernah dibully atau enggak? Misalnya pengen mengimbau netizen supaya lebih dukung lagi bulu tangkis Indonesia atau gimana, Bob? Ya, harapannya pasti ya yang tadi saya bilang sih, Mbak, masih mau mengejar ranking aja dulu. Maksudnya fokus ke itu aja dulu sih. Maksudnya kayak kasih yang terbaik dulu, main yang maksimal dulu, itu sih. Cuman kalau misalnya bisa juara ya bagus gitu sih, Mbak. Terus mungkin ya targetnya apa ya? Ya kalau bisa naik ke level-level yang agak di atas sih, Mbak, kayak misalnya kayak GP, main-main di situ sih. Oke, Bob. Iya. Bob, next time kita ini ya Bob ya, bikin video-video gitu untuk di YouTube PBSI. Ada yang minta room tour nih, katanya room tour asrama, kamarnya Bobby mau lihat gitu. Oh. Terus koleksi Iya, apa. boleh, Mbak. Iya, nanti dibersihin dulu deh sebelum kabarin aja, Mbak.
Yang terlarang tolong disingkirkan dulu ya, Bob. Ya udah, Bobby, sekian dulu. Iya. Terima kasih Bobby buat waktunya. Next Iya, time Mbak. kita lanjut Makasih lagi sama-sama. ya. Iya, Mbak. Makasih, Mbak. Stay Iya, safe. Mbak. Bye. Oke, makasih ya, Mbak. Bye-bye. Makasih Mama Widya. Oke, teman-teman semua, terima kasih ya sudah menonton live Instagram Badminton Indonesia bersama Bobby Setiaudi. Tungguin live berikutnya minggu depan sama siapa? Ginting. Tungguin aja update-nya ya. Terima kasih, maaf ya tadi ada kendala teknis di awal. Mudah-mudahan selanjutnya lebih baik live-nya. Oke, selamat sore.